Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nana Citrawati MPD dan teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan saya Nurmina dan teman saya Sofyan Sauri. Kami mahasiswa semester 1 kelas 31 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini kami akan sharing kepada teman-teman materi presentasi kami yang berjudul penerapan energi, sumber daya alam, dan lingkungan. Semoga bisa menambah wawasan kalian semua. Ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat pesat. Banyaknya penemuan di berbagai bidang membuat kita semakin dipermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Berbagai macam pilihan mulai di bidang komunikasi dengan hadirnya teknologi 4G, transportasi dengan adanya mobil dan motor tenaga listrik, alat rumah tangga menggunakan listrik, dan lain-lain. Penemuan di berbagai bidang tersebut sangat penting karena secara tidak langsung mengkampanyekan kepada kita teknologi yang berbasis pada penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan, di mana seperti yang kita ketahui masih dominannya penggunaan teknologi lama dengan bersumber pada energi yang berasal dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang merupakan sumber energi tidak terbarukan dan merusak lingkungan. Secara nyata, akibat penggunaan bahan bakar fosil pada kendaraan bermotor, industri, dan lain-lain menyebabkan polusi udara sehingga timbul efek rumah kaca, menipisnya lapisan ozon, dan yang paling parah, terjadinya perubahan iklim yang berdampak timbulnya bencana hidrometeorologi. Berbagai permasalahan yang timbul akibat dari penggunaan energi tak terbarukan tersebut hendaknya menjadi PR bagi kita bangsa Indonesia yang secara geografis memiliki potensi kekayaan alam yang melimpah baik di darat maupun lautnya, namun belum optimal dalam pemanfaatannya. Padahal dewasa ini penggunaan energi merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama energi listrik. Masih dominannya penggunaan energi dari minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang merupakan energi tak terbarukan membuat kita lupa bahwa negeri ini menyimpan begitu banyak sumber energi terbarukan yang masih sangat sedikit kita pergunakan. Di berbagai negara di dunia, terutama negara Eropa dan Amerika, sudah lama memanfaatkan sumber energi terbarukan tersebut untuk mencukupi kebutuhan dalam negerinya. Salah satu hal yang menjadi ganjalan dalam berinvestasi untuk mengelola energi terbarukan ialah beban biaya yang besar dalam pembangunannya. Padahal, kedepannya nilai ekonomis yang didapatkan sangat jauh menguntungkan dibanding penggunaan energi tak terbarukan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan atau usaha. Kata energi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergon yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu kita selalu memanfaatkan energi baik secara sadar maupun tidak sadar. Energi suatu besaran turunan dengan satuan mm atau joule. Energi dan kerja mempunyai kesatuan yang sama. Energi didefinisikan sebagai tenaga atau gaya yang berbuat sesuatu, yang secara umum didefinisikan sebagai kemampuan melakukan suatu pekerjaan, sedangkan kerja bisa didefinisikan sebagai usaha untuk memindahkan benda sejauh S atau M dengan gaya F atau Newton. Contohnya, ketika kita berjalan, kita memerlukan energi. Namun setiap kegiatan memerlukan energi dalam jumlah dan bentuk yang berbeda-beda. Energi tidak dapat dilihat namun pengaruhnya dapat dirasakan. Energi dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya, pada setrika terjadi perubahan bentuk dari energi listrik menjadi energi panas. Energi adalah sebuah kebutuhan manusia yang sangat vital. Kehidupan manusia memang tak bisa lepas dari teori energi. Salah satu energi yang sering digunakan adalah energi bumi dan juga listrik. Akan tetapi jika energi minyak bumi digunakan secara terus-menerus akan habis. Hal ini dikarenakan minyak bumi merupakan salah satu sumber energi tak terbarukan. Oleh sebab itu, manusia membutuhkan energi ramah lingkungan yang bebas polusi dan merusak alam untuk mendapatkannya. Energi ramah lingkungan sendiri merupakan energi yang pemanfaatannya tidak memberikan dampak buruk bagi kondisi lingkungan. Energi alternatif sendiri ada banyak jenisnya. Apa saja macam-macam energi alternatif itu?
Berikut beberapa di antaranya. 1. Energi mekanik adalah energi yang memiliki suatu benda karena sifat geraknya. Energi mekanik dibagi lagi menjadi dua, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan oleh getaran partikel udara di sekitar sumber bunyi. Sebenarnya setiap terjadinya getaran pada setiap benda pasti terdapat energi bunyi, namun tidak semua bunyi tersebut akan terdengar. Semakin kuat getarannya, semakin besar pula energi bunyi yang dihasilkan. Contohnya adalah ketika bermain gendang. Semakin kuat gendang dipukul, otomatis semakin besar getarannya dan semakin besar bunyi yang dihasilkan. 3. Energi panas adalah energi yang terjadi karena pergerakan internal partikel penyusun dalam suatu benda. Energi panas merupakan energi yang berpindah dari suatu partikel yang bersuhu tinggi ke partikel bersuhu yang lebih rendah, di mana matahari merupakan sumber energi panas yang paling besar. Energi panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Contoh sederhana dari energi panas adalah ketika memanaskan air dengan api, suhu dari api akan berpindah ke air sehingga membuat air dapat mendidih. 4. Energi cahaya adalah energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah ketika cahaya dari lampu, semakin jauh kita dari sumber cahaya maka semakin sedikit pengaruh cahaya tersebut terhadap penglihatan. 5. Energi kimia adalah energi yang dihasilkan karena adanya interaksi secara kimia dari reaksi kimia yang terjadi. Contohnya sederhananya adalah makanan yang masuk ke dalam tubuh memiliki unsur kimia dan akan mengalami reaksi kimia agar dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, saat proses reaksi kimia juga terjadi energi kimia. 6. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi inti oleh bahan radioaktif. Energi ini dihasilkan oleh inti atom yang membelah atau dua inti atom yang menyatu. Pembelahan atau penyatuan inti atom akan menghasilkan energi yang sangat besar karena terjadi perubahan pada inti atom. Contohnya adalah penggunaan bom nuklir. Dari hukum kekekalan energi di atas, apabila energi dapat diubah ke dalam bentuk energi lainnya, maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi yang paling banyak bisa dimanfaatkan adalah perubahan dari energi listrik dirubah ke dalam bentuk energi yang lainnya. Contoh perubahan energi itu antara lain: energi konvensional adalah energi yang tersedia dalam jumlah terbatas. Contohnya adalah bensin, solar, minyak tanah, dan sebagainya. Sedangkan energi non-konvensional adalah energi yang terjadi dalam jumlah yang tidak terbatas. Contoh energi non-konvensional adalah cahaya matahari, panas bumi, angin, dan biomasa. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam terbagi menjadi 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam kekal. Sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya bisa dibuat atau dipulihkan kembali. Contohnya hewan, tumbuhan, pepohonan, dan ikan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui artinya tidak dapat diperbarui karena jumlahnya terbatas. Sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan sumber daya alam kekal ialah sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya air, udara, sinar, matahari, angin, gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Pemanfaatan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Dalam hal ini diperlukan adanya ekofisiensi dengan memperhatikan hubungan ekologis untuk mengurangi kerugian bagi keberlangsungan pembangunan maupun ekosistem. Prinsip pemanfaatan SDA ada 4. Yang pertama ada selektif, kelestarian, penghematan, dan memperbaharui. Selektif dilakukan dengan
membuat perencanaan yang matang dalam menggunakan sumber daya alam karena harus sesuai kebutuhan. Yang kedua, kelestarian. Sumber daya alam memang digunakan dalam jangka waktu yang panjang sehingga perlu terpeliharanya kelestariannya. Yang tiga, penghematan. Seperti halnya selektif, dalam menggunakan sumber daya alam membutuhkan perencanaan yang matang sehingga tidak terjadinya pemborosan yang akan mengganggu kuantitas atau kualitas dari sumber daya alam. Yang keempat, memperbarui. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbarui sumber daya alam adalah reboisasi, penangkaran hewan atau tumbuhan, penanaman ladang secara bergilir, dan pengolahan tanah pertanian yang baik. Penggunaan SDA yaitu yang pertama bahan tambang, ada biji besi, timah, seng, intan, emas dan perak, tembaga. Nah, biji besi digunakan untuk konsentrat besi, timah digunakan kaleng atau kertas timah, seng untuk atap rumah, intan, emas dan perak untuk perhiasan, tembaga untuk pembuatan kabel dan barang perunggu atau keranjang. Yang kedua ada bahan penghasil energi, contohnya seperti minyak bumi untuk bensin, pelumas, dan lain-lain. Gas alam seperti LPG dan LNG, liquid natural gas. Ada batu bara, bahan bakar minyak, semen, dan lain. Dan yang ketiga ada mineral industri, contohnya seperti batu kapur dan batu granit. Untuk bahan bangunan, kaulin, bahan untuk membuat keramik, pasir kuarsa, bahan untuk membuat kaca, piring dan gelas, yodium, obat penyakit gondok, dan fosfat, bahan bakar industri pupuk. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan yang dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan memengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembapan, cahaya, bumi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme atau virus dan bakteri. Ilmu yang mempelajari lingkungan adalah ilmu lingkungan atau ekologi. Ilmu lingkungan adalah cabang dari ilmu biologi. Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan seperti berikut ini. Sebagai penyedia air, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan, membutuhkan air untuk hidup. Karena itu air menjadi salah satu hal penting dalam kehidupan. Jika kekurangan air, dapat dipastikan makhluk hidup menjadi lemas, sakit, bahkan mati. Sebagai penyedia mikroorganisme, mikroorganisme sangat diperlukan untuk mengurangkan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Melalui sebuah proses yang dilakukan oleh mikroorganisme, sisa-sisa tersebut akan menjadi tanah yang subur. Sebagai penyedia oksigen, setiap makhluk hidup membutuhkan oksigen untuk bernapas. Sama halnya seperti air, jika kekurangan oksigen, makhluk hidup akan lemas bahkan mati. Sebagai penyedia sumber daya alam, salah satu contoh sumber daya alam yang ada di lingkungan hidup alami adalah gas alam dan minyak bumi. Kedua sumber daya alam tersebut akan dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, gas alam dan minyak bumi akan diolah menjadi bahan bakar. Sebagai penyedia tanah, bagi tumbuhan, tanah berfungsi sebagai tempat hidup. Bagi manusia, tanah berfungsi sebagai tempat untuk berkebun, beradang, bahkan mendirikan rumah. Sebagai sumber makanan, di dalam lingkungan hidup alami terdapat berbagai unsur biotik dan unsur abiotik yang saling menguntungkan. Seperti tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk berfotosintesis, hewan membutuhkan tumbuhan sebagai sumber makanan,
serta manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan. Sebagai tempat hidup, lingkungan menjadi tempat bagi makhluk hidup, bagi manusia, hewan maupun tumbuhan untuk berpijak. Selain itu, lingkungan juga menjadi tempat untuk beraktivitas dan berinteraksi. Ternyata manfaat lingkungan hidup alami sangatlah besar bagi kehidupan, baik bagi manusia, hewan maupun tumbuhan. Agar tidak terjadi kerusakan dan ketidakseimbangan lingkungan, kita wajib menjaga pelestarian lingkungan tersebut. Faktor penyebab kerusakan lingkungan diakibatkan dengan dua faktor, baik faktor secara alami atau karena tanya jahil manusia. Yang pertama, faktor alami. Contohnya bencana alam dan cuaca yang tidak baik menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Ini dapat menjadi bencana alam banjir, tanah longsor, tsunami, letusan gunung berapi, tornado, badai, gempa bumi, atau selain berbahaya bagi manusia serta makhluk yang lainnya, bencana ini akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Faktor buatan manusia sebagai makhluk yang cerdas dan memiliki kemampuan tinggi jika dibandingkan dengan makhluk lain akan terus berkembang dari gaya hidup sederhana menuju kepada kehidupan modern. Dengan perkembangan kehidupan tentu saja juga perlu sangat diperluas, salah satunya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Kerusakan lingkungan akibat faktor manusia yaitu seperti penambangan liar yang menyebabkan banjir atau longsor dan pembuangan limbah di tempat terutama aliran sungai dan laut akan membuat pencemaran lingkungan. Upaya pelestarian lingkungan. Contoh upaya pelestarian lingkungan hidup di wilayah daratan yang dapat kita lakukan demi menyelamatkan kelestarian lingkungan hidup antara lain reboisasi, yakni penanaman kembali lahan yang telah mundur. Rehabilitasi lahan, yakni upaya penyuburan kembali lahan yang tidak subur, kritis dan tidak produktif. Aturan tata guna lahan, yakni upaya pengaturan lahan disesuaikan dengan wilayah sekitar. Membuat daerah resapan air yang berfungsi untuk mencegah banjir dan menyimpan air tanah dalam jumlah besar. Pembuatan sengkedan atau terasering untuk lahan miring. Kemudian melakukan rotasi tanaman agar unsur hara dalam tanah tetap terjaga atau habis hanya untuk satu jenis tanaman. Kemudian membuat taman kota berfungsi untuk membersihkan udara dalam kota sehingga membuat suasana nyaman dan asri. Selain melestarikan lingkungan hidup di wilayah daratan, kita juga harus melakukan pelestarian di wilayah perairan yang meliputi sungai, danau, dan laut. Upaya yang bisa kita lakukan antara lain tidak membuang limbah industri atau rumahan ke dalam sungai, menyediakan tempat sampah di perahu, pinggir pantai atau tempat wisata air lainnya. Pelestarian karang laut yang merupakan habitat ikan, kemudian tidak melakukan penangkapan hasil laut dengan cara yang salah, misalnya pengeboman maupun penyetruman menggunakan listrik, membuat tempat penangkaran, pembuahan biota laut agar tidak punah, dan menghindari kebocoran pada tangki minyak di laut. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan. Jangan lupa berikan komentar jika ada yang materi yang belum dimengerti.